Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhikhrina wa maulana nabiyina Muhammadin salatan wa salaman da'imaini mutalasimaini ila liqa'i yaumil qiyamah. Fadilatul qurama alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, segera pengurus Masjid Al-Hurriyah dari ketua sampai jajarannya, segera panitia peringatan Isra Mi'raj atau santunan anak yatim yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi saya yakin, hakul yakin, insya Allah kami tidak ragu mengurangi rasa hormat dan takdim kepada hadirin. Wabil khusus kepada ibu-ibu yang sudah hadir di majelis di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kumpulnya kita semua menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Mohon maaf hadirin, suaranya agak begini karena kebetulan saya dari Pandeglang Babas Indramayu, dari Indramayu Babas ke Cirebon, balik lagi ke Bogor. Kalau tadi malam saya baru pulang jam 2, terus tadi habis maghrib dipaksa ngisi lagi, dan tadi panitianya sudah nelpon lagi, tapi karena yang nelpon adalah orang tua saya, suruh terlebih dahulu ngisi di ini, maka kemudian saya hadir di sini. Di acara yang masih ada 2 lagi, biarkan suruh balik yang lain dulu. Saya bilang kalau mau nunggu silakan, kalau bubar ya terserah. Saya bilang yang penting amplopnya dilem aja dulu, anterin ke pondok. Tapi alhamdulillah insya Allah nunggu. Oleh karena itu saya mau ajak bicara, adik-adikku. Yang pertama, supaya kita ada untungnya ngaji, supaya ibu nggak suudzon sama Allah. Sekarang banyak orang banyak banget ngeluh nyalain Allah. Jangan yang bocah, yang tua bandotan, emak-emak itu nggak ada banget ngerti syukur aja sama Allah. Bagaimana mau ngerti bersyukur sama Allah? Yang sama suami sendiri juga nggak ngerti bersyukur. Yang pakai jilbab mohon maaf kadang-kadang kalah sama tukang yang jamu yang di depan. Saya udah cek tukang jamu, saya minum jamu kembalian 5.000. Saya nggak ambil, Bu, ambil aja. Saya bilang benar Pak Haji, ambil aja Bu, doain saya. Saya baru ngomong doain saya, itu tukang jamu langsung angkat tangannya. Mudah-mudahan Pak Haji anaknya katanya soleh-soleh semua, rezekinya Allah tambah, umurnya panjang. Itu tukang jamu dikasih 5.000, doainnya langsung angkat tangan. Pertanyaannya, ada nggak istri kita yang dikasih uang lebih dari 5.000, 500.000, 1 juta? Ada nggak yang doain kita sebagai suaminya yang kasih duit? Ini yang bilang terap ini ya. Makanya ini yang harus dibengkelin, diurusin. Ibu yang harus diberesin. Ibu tahu yang didudukin ibu itu apa? Yang ibu dudukin apa ya? Yang ibu dudukin apa ya? Di bawah karpet apa? Ubin. Semulanya sama ibu, orang nanam boleh gak di mana saja? Nanam pohon boleh di mana saja gak?
Boleh ya, yang penting tanah kita kan. Nah kalau kemudian di dalam rumah kita ada ubin, kita tanam pohon, kira-kira pohon hidup nggak? Yang goblok yang nanam apa pohonnya? Bu, yang bodoh pohonnya apa yang nanamnya? Di mana salahnya? Lah ubin katanya ditanam, pasti pohonnya mati. Kita juga sama Pak. Kalau mau ngasih tanaman sama istri, jangan di ubinnya, gemburin dulu tuh perempuan, dibikin baik dulu tuh perempuan, baru kemudian kita kasih nasihat. Kalau main langsung kasih nasihat saja, sama kayak kita nanam tanaman di ubin, sampai modal juga gak akan hidup. Ibaratnya gitu. Ini satu ilmu nih. Ibu ya, tuh bersyukur habis sini sama Allah. Lewat yang lakinya ngasih 1 juta, doain. Kita duduk kayak begini nih, gak usah khawatir dibayar sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Orang yang mau tafakur, duduk 1 jam menggali ilmunya Allah, kalau ditimbang berat pahalanya dibanding orang yang sholat tahajud 40 tahun, yang puasa sunnah 40 tahun, digendong pahalanya, ditimbang pahalanya, masih berat orang yang ngaji 1 jam dibanding yang ibadah 60 tahun. Kapan kita ibadah 60 tahun? Jangankan tahajud gak ada orang, tarawih juga milih-milih. Ada imam tarawih yang imamnya lama, jamaahnya banyak, gak ada, gak laku. Pindah, emang kurang ajar jamaahnya. Siapa yang dia merok? Perempuan. Saya gak ngomong buat-buat tuh. Saya pernah kultum di Kebon Jeruk, kultum di Mangga Besar, kultum di Pluit. Itu kalau keluar dari mesin yang rata-rata ngomongin imam tuh gak ada bapak-bapak. Yang ngomongin imam pasti perempuan. Itu yang imam siapa? Ustadz Anu. Sok tahu tuh, sok pinter. Besok jadwalnya siapa? Masih jadwal Ustadz itu. Jangan sholat di situ lah. Tuh imam udah ngomong itu. Kenapa? Gara-gara bacanya lama. Yang dibaca Sabes, yang dibaca Yasin, yang dibaca Waqi'ah. Maka geser tuh gak pada mau. Apalagi ibadah sampai 60 tahun. Dan kita yang ngaji nih 1 jam. Udah ada belum 1 jam dari tadi? Lebih, insya Allah. Berarti kita sudah dapat tuh deposito amal. Insya Allah dari amal kita. Amin. Yang kedua, tadi saya dengar sholawat yang dipimpin oleh guru-guru kita tadi, yang dikarang oleh Gus Dur tadi. Itu juga gak usah khawatir, bocorannya udah dapat dari Nabi. Dari mana? Waktu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketemu malaikat, yang malaikat itu punya tangan 1000, masing-masing 1000 punya jari 1000. Lalu kemudian malaikat ditanya, Jibril ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, malaikat ngapain ini yang tangannya punya 1000? Jibril menjawab, itu adalah malaikat yang kerjanya ngitung tetesan air hujan dari langit ke bumi. Dan malaikat ini tahu berapa yang turun ke kali, berapa yang turun ke hutan, berapa yang turun ke kampung, jumlahnya tahu. Tetapi malaikat ini gak bisa ngitung umatnya Nabi Muhammad yang kumpul di majelis saleh, di masjid dimanapun tempat dia duduk, lalu kemudian baca sholawat bareng-bareng. Pahalanya itu lebih banyak daripada tetesan air hujan semenjak Allah ciptakan bumi sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa. 2 dan apa? 3. Sebentar lagi nih, ibu nih tadi Pak Haji sudah ngumumin, alhamdulillah jamaah Al-Huriyah emang udah nggak diragukan lah, saya tahu banget. Santunannya luar biasa, Bu. Santunan kita mengeluarkan duit karena kita sayang sama Nabi. Kalau bukan Nabi yang nyuruh, nggak mau. Ustadz doang yang nyuruh,
Kiai doang, ayo yatim, gak ada dalilnya, gak akan mau. Apalagi zaman sekarang, asal Ustaz ngomong, lu ngomong doang. Ya emang Ustaz dikasihnya mic masih mau bulat. Kadang-kadang orang ngomong di jalan, jangan dengerin, dia mah ngomong doang. Kan dikasihnya mic, dia ngomong. Kalau dikasihnya pistol, tembak tuh yang narkoba. Kan dikasihnya mic, suruh ngomong berarti ngomong. Ya orang juga pada salah paham. Loh, tadi Pak Haji ngomong tuh, pemerintah kita kurang maksimal. Loh, jangan salahin orang Pak, salahin kita. Dari mana kita harus tahu? Nabi yang ngasih bocoran. Saya di zamanun ala ummati yabiruna minal ulama wal fuqaha, yabiruna minal ulama wal fuqaha. Rame-rame nanti di akhir zaman orang udah gak percaya sama ajaran Nabi, sama fatwanya ulama udah gak percaya. Kalau itu terjadi, garansi dari Nabi, ayat talihimullah bisalah sibaliyah, 3 perkara yang akan Allah jatuhkan kepada hambanya yang modelnya kayak begitu. 1, yarfa'ul barakah min kasbihim, berkah dari usahanya Allah cabut. Udah gak garansi tuh, udah gak mungkin bohongan, pasti benar. Yang kedua, yusallitullah sultanan dolima, Allah kirim pemimpin yang dolim. Tak usah heran, belum jadi pemimpin mau nyemplung kali, mau nyemplung got, turun ke pasar, udah jadi belum tentu. Apalagi sekarang pedagang kaki lima dulu, saya ingat tuh waktu kampanye gubernur, pedagang kaki lima tidak akan ada yang saya gusur, saya akan tata, akan saya kelola baik-baik. Apa yang terjadi sekarang? Bukan baksonya doang, kamu gerobak-gerobaknya ditendang. Alasannya apa? Ganggu jalan. Kalau memang ganggu jalan, kalau di sini kebetulan ada yang mewakili dari instansi pemerintah, sampai itu sama gubernur. Itu KP-KP sore siang itu sepanjang jalan tuh di Puri bikin macet, itu bukan gerobak, itu mobil. Siapa yang buka? Pengusaha, buka kafe, gak punya parkir, parkirnya di jalan. Kenapa itu gak berani buang? Gerobak yang 2 berani ditendang dibuang, mobil yang puluhan gak berani. Ada yang begitu, ada, gak usah heran, tapi udah bocorin. Jadi orang Islam, orang yang beriman, apa aja udah dibocorin, semuanya udah. Ya Bu, Bu, termasuk Isra Mi'raj, kasihnya sholat. Ada yang ngomong, emang hatinya Nabi kotor? Enggak. Kenapa Nabi dicuci dulu? Ngajarin umatnya, kalau mau jalan, hatinya dulu yang dibenerin. Kata Imam Ghazali, al-hidayah kal mator, hidayah itu bagaikan air hujan. Gak ada air hujan kotor Pak. Ada gak air hujan kotor? Bu, air hujan ada yang kotor gak? Air hujan, air hujan ada yang kotor gak? Ibu-ibu suka main mandi hujan anaknya kan? Ada yang kotor gak? Gak ada. Kalau itu yang kotor di comberan air apa itu? Air got. Kalau habis hujan air apa? Ibu diajak ngomong kayak orang mau. Itu di depan ada got. Ada kan? Umpama karena sore hujan, itu berarti di got air apa? Air hujan. Bersih apa kotor? Tadi bilang air hujan bersih. Hah? Wah, pinter Pak. Ini perempuan yang dekat Masjid Al-Huya, pintar-pintar cerdas. Kan setelah di got, itu yang saya maksud. Air hujan gak ada yang kotor, bersih, tapi tinggal jatuhnya kemana? Perintahnya Allah, gak ada yang kotor, bersih, jatuhnya kemana? Kalau jatuhnya ke hati yang kotor, kotor. Suruh sholat, jatuhnya ke hati yang kotor, terpaksa, pikirannya kotor. Sekalipun dia sholat, dia hanya pengen dipuji oleh orang. Dan ini apa? Ira'unan nas, pengen dipuji sama orang. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Jadi gak usah heran. Siapa yang udah begitu? Munafik. Sholat aja pengen dipuji, apalagi ngamal.
Dari Pak Haji luar biasa, bikin komitmen 1 sen pun enggak. Makanya mesinnya bagus. Ada mesin yang dibangun dalam 4 tahun enggak gerak-gerak. Saya malah pernah khutbah Jumat, itu salah satu panitia yang ngumumin, alhamdulillah mesin ini kasnya sudah 2,5 miliar. 2,5 miliar kasnya. Tempat wudhunya kerannya dol semua. Kasnya 2,5 miliar. Karpetnya bagus 5 meter. Tempat wudhunya dol semua. Kipas anginnya udah sakaratul maut. AC gak ada. Gelap gulita, alasannya hemat. Itu duit-duit umat 2,5 M. Mau dibawa kemana? Saya mau nanya, ada mesin bertingkat, ada tingkatan mesin, beda gak? Mesin bertingkat, ada tingkatan mesin, sama apa enggak? Sama apa beda? Beda. Kalau mesin bertingkat, Al-Huriyani. Kalau tingkatan mesin, Mekah, Madinah, Aqsa, baru yang lain. Itu beda. Kalau ada yang ngomong semua mesin di dunia sama, beda. Nabi yang ngomong Mekah, Madinah, Aqsa, yang lain. Itu tingkatan mesin, beda-beda. Kan sekolah, yang penting sekolah, beda. Ada TK, ada SMP, ada SD, ada perguruan tinggi, sama. Judulnya sekolah, tapi tingkatannya beda. Oleh karena itu kembali lagi saudara yang berbahagia, di tempat yang sangat mulia ini tadi, sholawatannya sudah, ngajinya sudah, lalu kemudian ada santunan, sungguh sangat luar biasa. Cuma saya mau ngajak nih kepada orang-orang Islam, Isra Mi'raj itu beritanya sholat. Sholat ngajarin kita, orang Jawa tuh adanya di luar masjid. Ada orang Sumatera di luar masjid, Sunda di luar masjid. Masuk masjid sudah gak ada orang Jawa, masuk masjid sudah gak ada orang Sunda, masuk masjid sudah gak ada orang Sumatera. Kaya di luar masjid, miskin di luar masjid, kiai di luar masjid, ustadz di luar masjid. Masuk masjid sama, yang ada satu hamba Allah yang membedakan ketakwaannya, itu aja. Maka Ustaz di sini kan orang Sunda. Kalau beliau mau ego imamin pakai gaya Sunda, haknya beliau. Kalau saya orang Jawa namanya khutbah Jumat, bisa saja saya punya hak dengan nada saya, bisa aja. Tapi agama yang melarang. Kalau boleh nanti Madura ada dengan gayanya Madura. Barallahu akbar, barallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Repot nanti yang lain bisa tersinggung. Nanti imamnya orang Tegal, salah lagi nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Jadi maksud alaihim waddallin. Aminnya juga repot begitu, pecah umat. Makanya Isra Mi'raj dapatnya sholat. Kenapa? Sholat ada semua, akhlak juga ada di sholat. Akhlak ada di sholat. Saya mau nanya sama ibu, saya taruh sorban di sini, saya buka jas saya buka jubah saya buka kaos dalam saya ceramah cuma pakai sarung doang, segini sama segini, boleh nggak saya? Ibu melek apa tidur? Diajak ngomong juga. Saya buka semua nih sekarang. Kalau salam dibuka, sarung cuma segini, ininya cuma segini. Kalau kemudian saya sholat, saya ceramah di sini nih. Kalau begini saya dosa apa enggak? Enggak. Kalau penjelasan ilmu fikih secara syariat saya tidak dosa, cuma enggak ngerti akhlak. Paham? Maka kalau orang sholatnya benar, semuanya jadi benar. Itu sebabnya garansinya dari Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Tapi kenapa ada orang yang rajin sholat, nyolongnya juga rajin? Bukan sholatnya yang gak benar, bukan perintahnya yang gak bagus. Kita beli lampu baru dipasang di sini, nggak hidup, kita pecahin tuh. Beli lagi ke tokonya Pak Haji Deden, dipasang lagi film, nggak hidup, pecahin lagi. Pindah lagi di sana, dipasang lagi nggak hidup, pecahin lagi. Padahal bukan lampunya, kabelnya digigit tikus cuma segini. Yang nyambung 200 meter, putusnya segini, tidak bisa menghasilkan sinar. Artinya apa? Kita sholat tapi putus sama Allah. Kenapa? Ada yang konslet. Di mana konsletnya? Gak sempurna. Kenapa gak sempurna? Dosanya terlalu banyak. Kenapa dosanya gak hilang-hilang? Males dulunya. Kalau mau ngilangin dosa gampang, wudhu aja udah beres. Ada orang mau gaplek wudhu dulu, gak ada. Main gaplek wudhu dulu, gak ada. Makanya saya bawa-bawa, masih ada waktu sebentar lagi. Saya bawa, saya beli. Cuma saya bukan yang beli. Masa pakai sarung belinya gaplek? Saya nyuruh aja anak-anak, saya beli. Ini saya bawa nih. Kemana-mana saya bawa. Tapi ini sudah saya acak-acak. Saya kemarin beli di Indomaret itu. Ini segini banyaknya di gaplek nih. Saya buka satu-satu gitu. Mesti yang ada di depan itu mesti balakson. Ini nih. Terus ini. Di belakang ini pasti 01. Udah mau beli di mana aja seluruh Indonesia, pasti 01. Pertanyaannya, ada nggak perdanya? Siapa yang bikin undang-undang? Di Pancasila nggak ada. Undang-undang dasar 45 kok sok ngatur gaplek? Nggak ada. Tetapi kenapa seluruh Indonesia yang membuat gaplek pasti nyusunnya nggak ada yang bolak-balik? Siapa yang bikin aturan? Kenapa kemasannya begini? Lalu kemudian pasti ini yang paling depan. Siapa yang paling berjasa? Ini adalah muridnya Syekh Hidayatullah Raden Rahmadinata. Ini gaplek yang bikin muridnya wali. Cuma dulu buat dakwah. Ini ngajarin orang jangan sombong. Baru lahir tuh nggak ada yang dikasih modal lebih, sama telanjang. Dikasih modal bersih, dikasih modal suci. Anak kita modalnya sama. Kalau gede kebetulan ada yang geblek, ada yang enggak. Itu faktor lingkungan. Modalnya sama. Coba kalau nggak percaya besok. Cuma sekarang buat judi. Maka orang main gaplek kayak bego. Pegang kartu punya sendiri, kapan intip-intip. Kan logikanya kalau orang benar dibuka aja, kenapa harus ini? Mertua, mantu, anak. Kebetulan dia nggak bisa main, mertua, mantunya pinter. Emang dari dulu kerjanya nongkrong gaplek. Mertuanya diajak main, Pak, sambil nunggu subuh. Jam 3, bapaknya kan matanya udah nggak awas, mertuanya, mantunya mati. Disumpahin sama mantunya ke mertua, mati. Mertuanya ketawa, iya gua mati, goblok. Disumpahin mati malah ketawa. Kenapa dia? Karena dia lupa kalau dulu ini dibuat oleh orang Jawa. Namanya Demino. Demino itu Demeno Sirah Maring Ajaran Islam. Disebut juga satuannya kartu. Kartu itu bahasa Jawa. Kertu angger kawan wis keker ojo pada metu. Dulunya begitu, cuma sekarang diganti gaplek. Gaplek itu bahasa Arab, artinya lupa. Maka orang kalau sudah ketemu begini, sampai subuh agak ingat bini. Bu, Pak Tarno makan, modalnya bawa kotak, sama minta bantuan sama yang nonton. Tolong dibantu ya, dibantu. Makan tuh Tarno, modal kotak doang. Tolong dibantu ya. Coba kalau kita yang bikin, tolong dibantu ya. Dimulai bismillah. Emang dia Islamnya juga bagus. Tolong dibantu ya.
lok tadi apa? Gak ada bismillahnya. Ini kalau bahas begini Pak, belum ditafsirnya ini doang nih. 2 hari 2 malam gak kelar. Yang kedua ini pasti ini. Ayo dicek kalau gak percaya. Manusia gak punya apa-apa, ini yang maha besar. Makanya sholat pasti Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lain kecil, gak ada apa-apanya, nimbrung sama Allah. Makanya nanti ada ketemu titiknya 2. Kalau pengen jadi orang besar, rapatlah sama zat yang maha besar. Kuncinya di mana? Di sholat. Maka tidak ada kenikmatan yang abadi kecuali di sholat. Makanya udah luar biasa, kalau sholat udah luar biasa. Anteng terawih nanti nih di Masjid Al-Huria, insya Allah gak akan muat. Mudah-mudahan orang sini bukan Islam yang ketiga. Ada Islam beneran, ada Islam-Islaman, ada Islam musiman, terakhir Islam musingin. Bangun masjid kagak ngomongin panitia pembangunan, pantes lu beli mobil, dapat jatah dari pembangunan masjid. Itu biasanya yang gak nyumbang yang begitu. Ada Islam musiman, jangan dikomentarin Pak. Gak pernah sholat, terawih sholat, biarin, jangan dikomentarin. Ada orang gak pernah tahlil, ikut tahlil, jangan diomongin. Pura-pura gak tahu aja. Tahlil, pasti mencari berkah. Jangan, balik lagi deh. Jangan, biarin aja tahlil. Biarin. Ada orang sholat nih, nanti di puasa mereknya gak dicopot, ya dari sholat, jangan dikomentarin. Beli peci mereknya gak dicopot, taruh di luar, ngampleh begini. Biarin aja. Beli baju koko, mereknya gak dibuang. Beli sarung, bandrolnya harganya gak dibuang. Biarin aja. Musiman. Orang saya pernah lihat kok, sholat Idul Fitri, sejadah kebalik. Harusnya kan gambar masjid di depan, gambar masjid diinjek. Kata saya, pasti dia baru sholat di bocah. Saya lihat udah kumisan, mesinnya diinjek. Mesinnya kan mesinnya di sana, diinjek. Berarti itu bocah baru sholat. Tapi biarin, itu namanya Islam musiman. Mendingan daripada Islam musikin. Yang berapa itu musikin tuh? Ya Bu, terakhir, karena ini santunan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, yang kami muliakan. Jadi orang jangan pelit-pelit banget. Ini ada orang cerita pelit, gak ada di tafsir, gak ada di kitab, di buku mana juga kagak ada. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Ada orang seneng banget sama ngerokok, tapi dia jamaahnya getol. Cuma bakhilnya na'udzubillah min dzalik. Jangan ngasih mesin, rokok aja dihitung. Rokok nih dan rokok udah kau mati sholat, hitung. Masuk masjid apa ngabisin? Tapi kalau dihabisin kelat 1 rakaat, mendingan dimatiin. Tapi otak bakhilnya masih ada, gak mau dibuang. Kalau dibuang separuh lumayan dong, beli berapa? Digusar tuh, ditembak begini itu. Cuma gak lengkap matinya, masih dalamnya. Taruh di kuping. Sholatnya di situ tuh di bawah gituan. Allahu Akbar. Rakaat pertama bertahan, rakaat kedua tambah gede api. Panas nih. Kita kan sholat Pak, gak bisa dimusuh-musuhin. Jangan kata kena panas, gigit nyamuk aja. Apalagi ibu-ibu habis goreng ikan ya kan, udah pusing. Akhirnya apa tambah gede. Daripada pusing-pusing dibuang ke depan, kebetulan masuk ke leher imam. Karena leher imamnya juga jadi imam pakai kaos oblong. Masuklah, imamnya lari, yang makmum goblok semua, lari. Gara-gara orang bahel. Ada lagi Bu cerita nih, nggak ada di kitab juga, tapi ada benernya Bu. Ada suami istri akur banget, makan bareng, jalan bareng, akur banget, sampai keluarganya komentar, kamu adalah pasangan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba istrinya kena penyakit kanker. Cuma nggak ada yang ngasih tahu loh saudara-saudaranya. Suatu ketika meninggal. Itu suami sayangnya sama istri luar biasa dibuktikan. Sampai meninggal itu Bu, pagi-pagi itu suaminya udah datang ke kuburan.
bawain air tuh yang di botol. Sore siang begitu lagi, sampai tetangga ngomong, beruntung tuh perempuan yang sudah meninggal, punya suami sayang banget, sudah mati aja ditengokin setiap saat. Sore datang lagi, disiramin lagi, dielus-elus lisannya, sayang sama istrinya yang sudah berada di alam kubur. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya keluarganya manggil, Bulan bin Bulan, apakah kamu tidak ikhlas istrimu meninggal? Tidak. Kenapa kamu sayang? Saya sayang banget sama istri saya. Kenapa kamu tiap hari nyiramin? Karena saya suami yang taat sama istri, dan saya patuh sama istri karena pesannya istri saya sebelum meninggal. Wahai suamiku tercinta, jangan kamu kawin lagi sebelum rumputnya tumbuh. Itu sebabnya saya siramin tiap hari biar cepat tumbuh. Apa ibu dari tadi beneran diceritakan? Beneran. Ya bu. Artinya ibu hadirin yang berbahagia, yang ibu berikan ini bukan untuk orang lain. Ya ibu ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan mungkin jatuh kepada orang lain, karena kebaikan itu pasti akan jatuh kepada kita. Insya paling terakhir lagi, karena ini jamaah saya, sayangnya kita kayak begini belum ada apa-apanya dibanding sayangnya Nabi. Nabi pernah berdoa di suatu ketika, Allahumma ati sawabahum fa inna, Allahumma ati sawabahum, ya Allah berikan pahala pada umat saya, wa kasir sawabahum, perbanyak itu pahala umat saya, li'anna a'marahum qasira, karena umur umat saya pendek. Ternyata doanya Nabi dikabulkan. Nabi sayang sama umatnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad beramal satu dibalas satu, kata Nabi, ya Allah tekor, umat saya nggak akan mungkin bisa nutup karena gemar maksiat. Dijawab sama Allah, wa yu'tuna ajrahum marratain. Ya Muhammad, umatmu yang berbuat baik aku balas 2 kali lipat. Nabi Muhammad berdoa lagi, ya Rabb, Allahumma zidhum, tambahin umat saya ya Allah. Kalau cuma 2 enggak cukup. Kenapa? Umat saya umurnya pendek ya Allah, tambahin. Allah jawab, menja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya Muhammad, gak usah khawatir, umatmu yang berbuat baik 1 kali kebaikan, 1 kali sedekah aku balas sama dengan 10 kali dia sedekah. Nabi masih ngangkat tangan, ya Rabb, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin. Jangan cuma 10, gak cukup ya Allah, karena umat saya umurnya pendek. Dijawab sama Allah, kama salih abatin amatan sab'a zanabil bi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya Muhammad, gak usah khawatir, aku akan tambah umatmu yang berbuat baik 1, beramal 1, ibarat nanam 1 biji, tumbuh 7, 7 berbuah 100. Berarti yang berbuat baik 1 kali sama dengan berbuat baik 700 kali. Dikabul. Nabi masih nangis, ya Rasulullah itu tambahin ya Allah, jangan cuma 700, gak cukup. Li'anna a'marahum qasira, umur umat Nabi saya, umur umat saya, kata Nabi, gak ada yang panjang ya Allah, tambahin. Allah jawab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab. Ya Muhammad, gak usah khawatir, umatku yang berbuat baik, ikhlas dan sabar karena Allah. Tidak ada yang pengen dipuji oleh orang, bukan sekedar 700, tetapi mati Allah masukkan ke surga dan tanpa dihisab. Jasanya Nabi Muhammad doa saban malam, nangis di hadapan Allah. Allah yang ngasih garansi karena Nabi kita yang doa. Kenapa Nabi doa? Tahu banget terhadap umatnya, maka Nabi berdoa dan akhirnya dikabul. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad yang beramal 1 dibalas berlipat-lipat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila liqa ma'as-salamah. Aqulu qouli hadza, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi amal kita semuanya. Ila liqa ma'as-salamah. Aqulu syukran. Terus rampung enggak? Al-Hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam.
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتكون لنا بها سرايا بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. يا ربنا سلمنا من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في طاعتك ورسولك. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق من الله تعالى وطريق من الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi hadirin yang akan mendengarkan, terima kasih dan sekaligus saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.